Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang pada perkuliahan sistem daring bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, atau juga bagi yang ingin memahami tentang materi yang akan saya jelaskan, yaitu demand for money. Boleh nonton YouTube saya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube saya untuk memberikan motivasi saya bisa lebih eksis lagi di dunia YouTube. Pertama, saya sampaikan bahwa perkuliahan ekonomi moneter 1 ini sudah dilaksanakan dengan sistem tatap muka langsung di kelas sebanyak 7 kali sebelum ujian tengah semester. Nah, setelah ujian setengah semester ini akan dilanjutkan lagi 7 kali pertemuan. Saya sampaikan bahwa perkuliahan sistem daring ini mahasiswa diharapkan aktif untuk memberikan feedback dari apa yang telah saudara terima melalui e-learning Aula FEB Unair. Nah, pada pertemuan ke-8 ini saya akan memberikan materi tentang demand for money. Saya mengambil referensi materi dari buku Frederick Mishkin, yaitu The Economic of Money, Banking and Financial Markets, edisi ke-11. Untuk demand for money ini, saya akan membagi 2 pertemuan. Jadi sebelum semua berakhir nanti, saya akan bagi 2 pertemuan. Jadi ada part 1, ada part 2. Jadi itu yang akan saya berikan kepada saudara sebagai mahasiswa pengampu, sebagai mahasiswa yang mengambil ekonomi moneter 1. Pengampunya adalah saya. Oke, baiklah, demand for money atau permintaan uang di sini, saudara sekalian, outlines dari permintaan uang atau demand for money. Yang pertama pasti ada introduction, yang kedua adalah quantity theory of money, dan yang ketiga itu adalah is velocity constant. Berikutnya adalah Keynes liquidity preference theory, dan juga ada further development in the Keynesian approach, dan Friedman's modern quantity theory of money, ada difference between Friedman's and Keynesian theory. Mungkin nanti part 1 saya akan menjelaskan sampai pada Keynesian liquidity preference theory. Karena memang di sini agak panjang, saudara sekalian. Oke, baiklah. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori kuantitas uang, maka saudara saya ingin ajak dulu bahwa quantity theory of money ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Irving Fisher. Memang ahli ekonomi klasik ini salah satunya adalah Irving Fisher dan kawan-kawan saudara sekalian. Ada juga David Hume dan sebagainya, David Ricardo, dan juga Adam Smith dan kawan-kawan, dan itu semua adalah orang-orang hebat. Quantity theory of money ini dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik pada abad ke-19 pada saat itu dan awal abad ke-20, bahwa teori kuantitas uang ini sebenarnya adalah teori bagaimana nilai nominal dari pendapatan agregat itu ditentukan, serta berapa banyak uang itu diperlukan untuk sejumlah pendapatan agregat tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini ada rumus-rumus ini nanti akan saya jelaskan mengenai velocity of money dan persamaan pertukarannya, sehingga muncul rumus-rumus ini. Irving Fisher dalam bukunya The Purchasing Power of Money itu sebenarnya menyatakan hubungan antara total kuantitas, jadi total kuantitas uang, ya, atau di M ini adalah juga bisa Anda sebut sebagai money supply, dan jumlah total pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi. Jadi barang dan jasa yang sudah jadi yang diproduksi dalam perekonomian pada tahun itu, yaitu P kali Y. Di mana kita tahu bahwa P ini adalah tingkat harga dan Y di sini adalah produksi agregat atau pendapatan.
Jadi, saudara sekalian, bahwa P kali Y ini adalah total pengeluaran sebagai pendapatan nominal agregat untuk perekonomian yang selama itu atau 1 tahun itu. Atau bisa kita sebut P kali Y ini adalah sebagai GDP nominal. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan dulu konsep hubungan antara M dan P kali Y. M, P, dan kali Y ini akan bisa kita sebut sebagai velocity of money. Jadi ini. Jadi tentunya apa sih sebenarnya velocity of money ini sehingga ada V sama dengan P kali Y dibagi dengan M. Nah, kita tahu bahwa velocity of money itu sebenarnya, jadi V ini sebenarnya, saudara sekalian, adalah rata-rata jumlah uang setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau Anda juga semua untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Sehingga memunculkan namanya V sama dengan, ya, jadi V di sini memunculkan V sama dengan P kali Y dibagi dengan M. Atau bisa saja nanti saya akan kembangkan turunannya di sini V sama dengan P, ya, V kali Y dibagi dengan M. Nah, ketika kita tahu bahwa V, velocity of money ini hasil dari P kali Y dibagi dengan M, mari kita sekarang membuat suatu turunan bahwa dengan mengalihkan kedua persamaan ini dengan M tentunya, saudara sekalian, maka akan terbentuk yang namanya persamaan pertukaran. Jadi persamaan pertukaran. Nah, persamaan pertukaran ini kita menghubungkan pendapatan nominal dengan kuantitas uang dan velocity of money yang nanti akan menghasilkan M kali V sama dengan P kali Y. Demikian. Sehingga kuantitas uang yang dikalikan dengan, jadi kuantitas uang ini adalah M, yang dikalikan dengan berapa kali uang itu digunakan dalam waktu tertentu, itu harus sama dengan pendapatan nominal. Jadi pendapatan nominal itu adalah jumlah total nominal yang digunakan kita semua, Anda juga, dalam membeli barang dan jasa pada tahun atau dalam tahun tersebut. Jadi artinya apa, saudara sekalian? Mari kita lihat bahwa saat penawaran ini, kita bisa melihat bahwa saat penawaran ini, kita lihat bahwa saat penawaran uang atau M ini, jadi misalnya kita melihat bahwa M di sini berubah, ya. Jadi M di sini berubah. Jadi kita lihat bahwa M di sini penawaran uang ini M berubah, ya. Jadi ini berubah. Maka jelas pendapatan nominal yang disebut dengan P kali Y ini, ya, berubah juga dengan arah yang sama. Jadi berubah juga dengan arah yang sama. Artinya kenaikan
M di sini, saudara sekalian, kenaikan M di sini, ya. Jadi kita bisa melihat di sini kenaikan M di sini. Jadi kalau ada M di sini naik, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ada kenaikan M di sini naik, ya. Nah, ini sebagai contoh dapat diimbangi dengan yang namanya penurunan V. Sehingga yang menyebabkan M kali V ini dan P kali Y ini tidak berubah. Jadi ini yang disebut dengan classical sums Y fairly constant. Jadi ceritanya di sini adalah mengkonversi persamaan pertukaran itu sebenarnya ke dalam sebuah identitas. Ke dalam sebuah teori bagaimana pendapatan nominal itu ditentukan dalam memberikan sebuah pengertian tentang faktor-faktor yang menentukan, ya, yang menentukan velocity ini. Jadi itu. Nah, kita bisa melihat sebenarnya Irving Fisher di sini, saudara sekalian, dapat beralasan bahwa velocity of money itu ditentukan oleh institusi dalam perekonomian atau dalam sebuah perekonomian, tentunya adalah ingin mempengaruhi cara individu melakukan transaksi. Misalnya, saudara sekalian, kalau saya lihat di sini, zaman sekarang ini kan kita sudah era digitalisasi. Jadi masyarakat itu menggunakan misalnya kartu kredit, ya, karena sudah era digitalisasi maka masyarakat menggunakan kartu kredit. Karena masyarakat menggunakan kartu kredit, maka di sini kita bisa melihat kartu kredit ini, mohon maaf ini tulisannya tidak terlalu bagus, maka saya akan agak diperbagus. Jadi kartu kredit ini dalam bentuk moneyless. Ini kita melakukan transaksi misalnya. Jadi saat menggunakan moneyless ini atau kartu kredit ini, pembelian uang itu pada saat kita melakukan dengan transaksi menggunakan kartu kredit, kita melakukan pembelian barang dan jasa. Maka uang yang beredar itu secara velocity of money, ya, jadi artinya secara berpindah tangan, velocity of money-nya itu rendah. Jadi ini dapat mempengaruhi transaksi yang dilakukan, di mana pendapatan agregat yang menyebabkan di sini M, ya, turun relatif, jadi M turun relatif terhadap P kali Y di sini. Dan tentunya memandang lagi bahwa velocity of money ini yang tadi hasil dari P kali Y dibagi dengan M, ini meningkat, saudara sekalian. Jadi ini meningkat. Jadi ini. Jadi kalau kita banyak menggunakan moneyless, menyebabkan velocity of money ini jadi meningkat. Karena sekarang kita sudah era digitalisasi, era e-money, maka kebanyakan orang itu sekarang sudah tidak transaksi lagi menggunakan cash. Apalagi sekarang era online atau era e-commerce. Jadi itu cepat sekali velocity of money-nya, jadi meningkat sangat drastis. Namun sebaliknya, kita harus melihat juga sebaliknya bahwa bila masyarakat itu nyaman dalam melakukan pembelian barang dan jasa ini menggunakan cash, ya, atau dengan cek,
cek tunai tentunya, ya, dengan menggunakan cek tunai tentunya. Cek, ya, kita menggunakan cek. Jadi ini supaya paham saudara, menggunakan menggunakan cash atau cek, maka tentunya di sini lebih banyak uang yang kita gunakan untuk melakukan transaksi. Dalam level pendapatan nominal yang sama, ya, dalam level pendapatan nominal yang sama, saya ulangi, maka di sini velocity of money-nya ini adalah akan turun. Nah, zaman sekarang ini, saudara sekalian, karena sudah kita lihat dalam era teknologi, jadi tentunya didukung oleh institusi dan teknologi dalam perekonomian itu akan mempengaruhi velocity of money. Itu seperti apa? Tergantung dari masyarakat itu, apakah dia akan menggunakan moneyless atau dia akan menggunakan cash, maka tentunya di sini kita bisa melihat pengaruh dari teknologi dalam perekonomian ini dalam mempengaruhi velocity of money ini sebenarnya dalam jangka waktu tertentu itu masih kurang begitu cepat, artinya secara perlahan, sehingga dianggapnya ini menurut klasik ya, sehingga dianggapnya bahwa velocity itu akan secara normal beralasan, jadi ini adalah secara normal beralasan konstan dalam jangka pendek. Jadi ini adalah konstan dalam jangka pendek. Ini. Jadi saudara harus paham dulu kenapa itu velocity itu dianggap konstan dalam jangka pendek. Nah, tentunya saudara sekalian, kalau kita lihat dari perkembangan ke depan nanti tidak mustahil bahwa memang ketika kita itu sudah semua konsentrasi menggunakan moneyless, pastinya di sini akan menurunkan velocity of money. Namun kita lihat dari teori kuantitas itu sendiri, saudara sekalian, bahwa mari kita lihat sebelum saya masuk pada ini, velocity of money yang konstan dalam jangka pendek ini sebenarnya itu adalah mengubah persamaan pertukaran ke dalam teori kuantitas uang, di mana pendapatan nominal itu ditentukan oleh perubahan kuantitas uang. Misalnya, di sini kuantitas uang atau M-nya meningkat 2 kali lebih besar, ya, menjadi 2 kali lebih besar. Ya. Jadi di sini adalah M kali V juga akan menjadi 2 kali besar, 2 kali lebih besar juga. Maka akan diikuti oleh siapa? Oleh P kali Y juga akan menjadi 2 kali lebih besar. Demikian nilai pendapatan nominal pun sama dengan P kali Y ini. Sehingga apa, saudara sekalian, para ahli ekonomi klasik ini yang terutama adalah Irving Fisher berpikir bahwa upah dan harga itu secara komplit fleksibel. Ya. Jadi ini saya mau masuk kepada ini. Dikatakan bahwa kita lihat dalam perekonomian yang full employment, maka biaya produksi atau upah dan harga itu dapat berubah sehingga P-nya itu adalah fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena mereka percaya bahwa tingkat produksi agregat yang kita sebut dengan Y ini, ya, Y ini, nah ini, yang diproduksi dalam perekonomian selama waktu normal itu akan mengarah pada tingkat full employment. Ini akan mengarah pada tingkat full employment.
Jadi, Y dalam persamaan pertukaran itu dapat juga beralasan konstan dalam jangka pendek. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Jika M itu menjadi 2 kali lebih besar, maka P juga pasti menjadi 2 kali lebih besar dalam jangka pendek. Karena V dan Y itu adalah tetap atau konstan. Jadi teori kuantitas uang ini memberikan penjelasan tentang perubahan pada tingkat harga, misalnya perubahan tingkat harga sebagai hasil dari perubahan kuantitas uang. Jadi itu saudara sekalian yang perlu saudara pahami. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan karena teori kuantitas uang ini mengatakan kepada kita sebenarnya berapa banyak sih uang yang kita butuhkan untuk pendapatan agregat tertentu, maka pada kenyataannya teori permintaan uang itu dengan membagi kedua ruas persamaan pertukaran dengan V akan menghasilkan ini. Ya. Nah, ini. Jadi M sama dengan 1/V. Jadi M sama dengan 1/V, ya. Saya hapus dulu ini. Jadi M sama dengan 1/V. Jadi kita lihat bahwa M sama dengan 1/V kali PY. Jadi kali PY. Kenapa kali PY? Karena kita bisa lihat bahwa saat pasar uang berada pada titik keseimbangan, kuantitas M ini yang orang-orang ingin pegang uang itu semuanya, dengan kuantitas permintaan uang tadi, maka M ini akan berubah jadi MD. Maka kita dapat menggantinya M pada persamaan MD ini. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan K menggantikan 1/V ini? Karena 1/V ini sebuah konstanta. Karena V ini adalah konstan. Maka kita menuliskan persamaan ini kembali pada persamaan MD sama dengan K kali PY. Jadi, apa tentunya saudara sekalian, implication-nya. Jadi di sini dikatakan bahwa implication interest rate not important to money, demand for money. Artinya karena K ini konstan, tingkat transaksi itu menghasilkan tingkat pendapatan nominal PY. Jadi PY ini tetap atau konstan, menentukan kualitas dari menentukan kuantitas dari MD yang diminta oleh masyarakat. Jadi intinya saudara sekalian bahwa teori kuantitas dari Irving Fisher ini mengajukan bahwa permintaan uang sebenarnya adalah fungsi pendapatan yang secara real dan mengatakan bahwa interest rate not important to demand for money. Jadi suku bunga itu tidak memiliki pengaruh sama sekali pada permintaan uang. Jadi saudara bisa ambil kesimpulan sebenarnya bahwa orang-orang memegang uang itu hanya untuk melakukan transaksi dan tidak mempunyai kebebasan dalam jumlah yang mereka inginkan untuk dipegang. Itu kata teori klasik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa permintaan uang itu ditentukan oleh apa? Tingkat transaksi yang dihasilkan oleh pendapatan nominal yang kita kenal dengan P kali Y. Yang kedua, institusi dalam ekonomi yang mempengaruhi cara orang melakukan transaksi itu, itulah yang kita tentukan sebagai velocity. Yang kita tadi menyebut bahwa
Karena super V ini adalah konstan, maka kita ganti dengan K kecil. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan saudara sudah bisa memahami sampai di sini. Sekarang, kenapa velocity ini dikatakan konstan, saudara sekalian? Ya, ini kenapa velocity ini dikatakan konstan? Apakah velocity itu sebuah konstanta? Pertanyaannya seperti itu di outlines yang kedua itu. Setelah teori quantity theory of money. Para ahli ekonomi klasik itu menyimpulkan bahwa pendapatan nominal itu ditentukan oleh perubahan pada penawaran uang. Bergantung pada kepercayaan mereka bahwa velocity itu adalah hasil dari, jadi velocity itu adalah hasil dari P kali Y dibagi dengan M. Jadi dapat beralasan sebenarnya untuk konstan. Jadi intinya saudara sekalian, intinya adalah velocity of money itu, jadi velocity of money itu, jadi velocity of money itu, ya, pada kenyataannya misalnya V di sini turun, sehingga di sini akan mengakibatkan apa? Growth-nya turun atau pertumbuhannya juga turun. Pada saat kapan? Sekarang kita misalnya, ya, kita lihat kena wabah corona. Jadi wabah COVID-19. Dan ini adalah seluruh dunia merasakan dampak dari corona ini, dari COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi semua turun. Kenapa? Karena orang tidak boleh beraktivitas. Pertokoan tutup, tenaga kerja tidak boleh kerja. Sehingga orang tidak memiliki penghasilan yang dibayar bukan sebagai satu pegawai pemerintah, tapi mereka adalah pegawai swasta, maka itu adalah tergantung dari kegiatan aktivitas produksi dari swasta itu. Kalau semua itu tidak berjalan, tutup karena semua kita melakukan social distancing, maka apa yang terjadi? Produktivitas turun semuanya. Maka sebenarnya nanti akan mengarah kepada resesi. Nah, dengan demikian, kalau terjadi resesi, para ahli ekonomi ini tidak memiliki cara lagi untuk mengetahui pandangan mereka akan velocity itu apakah benar atau salah dikatakan sebagai sebuah konstanta. Jadi itu saudara sekalian. Jadi saya ingin menegaskan kepada saudara itu yang dikatakan oleh pendekatan oleh Cambridge is velocity constant. Yang pertama kita mengarah pada classical thoughts velocity constant because didn't have good data. Yang kedua adalah after Great Depression, economists release it velocity from constant. Tadi saya sudah jelaskan pada Anda, pada saat kita terjadi Great Depression seperti sekarang, kita tidak bisa melakukan aktivitas produktivitas sama sekali, sehingga akhirnya apa? Akhirnya adalah berpengaruh kepada kondisi perekonomian kita. Oke, baiklah saudara sekalian, saya akan lanjut daripada ini tadi sudah saya jelaskan ya, implication velocity not constant. Jadi saya lebih suka untuk menjelaskan menggunakan suatu oret-oretan langsung daripada ini. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya mari kita lanjut kepada teori preferensi
likuiditas Keynes atau Keynes Liquidity Preference Theory. Ini adalah kita melihat di sini, kalau yang saya tampilkan ini menurut Keynes dalam perekonomian yang under full employment, maka biaya produksi atau upah dan harga itu tidak dapat berubah sehingga P itu adalah rigid. Tapi mari saya akan menjelaskan dulu kenapa bahwa T atau jumlah output atau P kali Y itu ya adalah jumlah output oleh Keynes itu dianggap tidak tetap. Karena sebagian besar tingkat output under full employment itu adalah sama dengan MV sama dengan P kali Y atau P kali T, yang artinya jika M-nya itu diubah maka T juga akan berubah searah. Nah, saya ingin melanjutkan pada Keynes Liquidity Preference Theory ini bahwa di dalam bukunya dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money yang dikemukakan oleh Keynes ini, teori preferensi likuiditas ini, ada sebuah pertanyaan, mengapa individu-individu itu memegang uang? Tentunya ada 3 motif yang diinginkan oleh individu itu dalam memegang uang. Jadi yang pertama adalah motif transaksi. Sebelum saya melanjutkan pada Keynes Liquidity Preference ini, tentunya kembali lagi pada permintaan uang klasik. Klasik itu menjelaskan bahwa demand for money itu tujuannya adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga atau precautionary motive. Transaction motive and precautionary motive. Kita tahu bahwa dalam pendekatan transaksi itu, individu mengasumsikan untuk memegang uang karena uang sebagai alat pertukaran. Atau kita sebut dengan medium of exchange yang dapat digunakan untuk memenuhi transaksi sehari-hari. Nah, Keynes di sini memberikan perhatian penting pada komponen permintaan uang yang ditentukan secara prioritas, terutama oleh tingkat transaksi individu atau masyarakat. Kenapa? Karena Keynes itu percaya bahwa transaksi itu adalah bersifat proporsional terhadap pendapatan. Kembali lagi pada ini. Jadi dikatakan bahwa transaksi itu bersifat proporsional terhadap pendapatan. Seperti para ahli ekonomi klasik yang mempengaruhi ya atau menggunakan komponen transaksi ini dari permintaan uang untuk menjadikan proporsional terhadap pendapatan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya memang di dalam teori klasik ada sebenarnya di sini dalam teori permintaan uang ada perdebatan antara klasik dan Keynes. Menurut klasik, uang itu hanya diminta atau diperlukan untuk keperluan melayani transaksi, transaction demand for money, or precautionary motive. Namun, begitu teori klasik itu juga menitik beratkan bahwa fungsi uang itu adalah hanya pada unit of account dan medium of exchange. Jadi itu yang dikatakan oleh klasik, berbeda dengan Keynes. Keynes, karena kita tahu bahwa kita sampaikan bahwa Keynes percaya bahwa persediaan uang berjaga-jaga yang orang ingin pegang itu tentunya secara prioritas tingkat transaksi yang mereka perkirakan untuk dilakukan misalnya di masa-masa yang akan datang, dan transaksi tersebut bersifat proporsional terhadap pendapatan. Jadi semakin
tinggi pendapatan seseorang, maka transaksinya juga akan semakin tinggi. Ya, jadi pendapatan seseorang itu jika semakin meningkat, maka secara proporsional juga akan diikuti transaksi juga semakin meningkat. Sehingga apa? Sehingga permintaan akan persediaan uang ini karena proporsional, jadi bersifat proporsional terhadap pendapatan, maka di sini akan semakin tinggi. Nah, bagaimana? Apa bedanya antara perdebatan antara klasik dan Keynes ini? Memang kita tahu bahwa di dalam Keynes liquidity preference theory itu motif itu tidak hanya pada transaction motif and precautionary motif, tapi itu ada yang disebut dengan speculative motif. Dan itu kenapa spekulatif motif? Keynes ini menggunakan pandangan bahwa orang-orang juga memegang uang itu untuk menyimpan kekayaan. Jadi intinya tidak, misalnya kita memiliki pendapatan, saudara sekalian, tidak seluruh pendapatan kita itu harus habis terhadap transaksi dan tindakan berjaga-jaga saja, tapi bagaimana kita bisa pendapatan kita itu menambah aset atau memperluas aset. Karena kehidupan dalam suatu ekonomi itu penuh ketidakpastian, uncertainty, akan ada apa setahun kemudian, 2 tahun kemudian, misalnya 3 tahun kemudian. Jadi itu yang diyakini oleh seorang Keynes. Jadi Keynes di sini menyebut alasan sebagai motif spekulasi. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kekayaan itu berkaitan secara dekat dengan pendapatan. Jadi related to wealth and why. Kalau kita lihat memang semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tentunya juga akan semakin tinggi kekayaannya atau semakin tinggi asetnya. Kenapa? Karena komponen spekulasi dari permintaan uang ini akan berhubungan erat dengan pendapatan. Keynes di sini mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berapa banyak uang yang akan kita pegang sebagai penyimpan kekayaan. Khususnya di sini, kalau tadi adalah classical theory itu tidak mengatakan bahwa suku bunga berpengaruh pada demand for money, tapi terhadap atau Keynes liquidity preference theory ini mengatakan bahwa suku bunga di sini adalah berpengaruh terhadap demand for money. Makanya dikatakan di sini spekulatif motif di sini, saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat spekulatif motif A, jadi A related to wealth and why. B negatively related to interest. Ini. Jadi itu saudara sekalian. Nah, kenapa? Karena ada 2 kategori aset yang digunakan sebagai penyimpan kekayaan, yaitu menurut Keynes tidak hanya uang saja, walaupun uang itu adalah aset yang paling liquid, tapi tidak cukup uang saja, maka Keynes menambahkan di sini adalah obligasi. Mengapa orang-orang itu memutuskan memegang kekayaan mereka dalam bentuk uang atau obligasi? Tergantung dari preferensi mereka. Makanya dikatakan Keynes liquidity preference theory. Berdasarkan teori permintaan aset, kita itu akan, misalnya kita ingin memegang uang jika perkiraan keuntungan lebih besar daripada perkiraan keuntungan memegang obligasi. Misalnya seperti itu. Oke. Bunga deposito sekarang lebih tinggi dong daripada obligasi. Obligasi turun karena misalnya dampak corona. Tapi kita lihat, oh ternyata obligasi juga turun. Dengan demikian juga lending facility-nya juga tidak jalan, maka akan berpengaruh dari deposito yang ditempatkan oleh orang-orang itu juga rendah karena akibat penurunan suku bunga yang juga kecil. Maka apa yang akan dipilih nanti? Ada sebagai suatu
aset yang lain, misalnya saham, misalnya kita menyimpan dalam komoditas yang lain seperti misalnya emas dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya di sini kita tidak hanya mengacu pada obligasi, cuman ini perumpamaan saja antara uang dan obligasi. Jadi notes Anda harus catat bahwa kita tidak hanya mengarah pada satu obligasi saja selain uang, tapi Anda bisa mencari juga pilihan-pilihan yang lain dalam berinvestasi. Jadi saya ulangi lagi, sebaiknya karena di dalam hukum Islam itu tidak diperkenankan dengan kata-kata spekulasi, maka kita mengganti ke dalam bentuk investasi. Jadi karena kalau spekulasi itu adalah sifatnya gharar itu adalah haram, yang sifatnya adalah ribawi, tidak diperkenankan dalam hukum Islam, maka kita ganti ke dalam bentuk investasi. Karena kita tahu bahwa investasi itu merupakan bentuk yang dapat memberikan kemaslahatan umat. Itu saudara sekalian. Nah, berikutnya, ada dua kategori yang tadi saya beri contoh adalah yang digunakan sebagai penyimpan kekayaan itu uang dan obligasi, tapi saya tekankan tidak hanya obligasi saja, selain uang bisa Anda cari investasi-investasi yang lain. Nah, Keynes mengasumsikan juga bahwa perkiraan keuntungan dari memegang uang, misalnya di sini 0 atau 0. Saat ini misalnya rupiah tidak terlalu menarik untuk kita pegang karena rupiah mengalami depresiasi terhadap US dollar misalnya, seperti itu. Tapi pada saat itu di zaman teori ini dikembangkan, saudara sekalian, sebenarnya tidak seperti apa yang kita temui sekarang. Karena sebagian besar rekening dengan menggunakan cek itu pada zaman itu tidak pernah menghasilkan uang. Untuk obligasi itu ada dua komponen dari perkiraan keuntungan, yaitu pertama pembayaran bunga dan perkiraan tingkat keuntungan modal. Kenapa demikian? Jadi saya belum masuk pada liquidity preference yang turunan ini, ya saya hanya ingin dulu menjelaskan sebelumnya dari 3 motif ini dulu. Kenapa? Karena saat tingkat suku bunga kita itu mengalami suatu kenaikan, tentunya harga obligasi itu justru mengalami penurunan. Why? Kita tahu bahwa hubungan suku bunga dengan obligasi ini, jadi uang dan suku bunga, ya suku bunga dengan obligasi ini punya hubungan yang negatif. Jadi jika kita memperkirakan tingkat suku bunga itu meningkat, berarti kita juga bisa mempunyai suatu ekspektasi bahwa harga obligasi ini akan menurun. Nah, karena menurun bagi orang yang memiliki obligasi, dia tidak akan memperoleh suatu keuntungan modal, karena di sini keuntungan modalnya negatif, sehingga dia mengalami kerugian modal. Berikutnya, jika kita memperkirakan ada peningkatan tingkat suku bunga yang cukup besar misalnya, maka di sini kerugian modal mungkin melebihi pembayaran bunga. Dan perkiraan keuntungan dari obligasi ini akan negatif, saudara sekalian. Dalam kasus ini, kita akan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena perkiraan keuntungan memegang uang itu lebih tinggi. Jadi keuntungan memegang uang itu lebih tinggi, melebihi keuntungan dari obligasi. Jadi seperti itu. Nah, sehingga apa saudara sekalian? Keynes di sini mengasumsikan bahwa orang-orang itu percaya pada tingkat suku bunga mendekati berapa nilai normalnya. Kita asumsikan di sini, artinya sebuah asumsi yang kurang sesuai dengan dunia kita hadapi sekarang. Ini ingat kita namanya teori. Jadi Keynes liquidity preference teori kita harus dengan asumsi. Artinya jika tingkat suku bunga itu berada di bawah nilai normalnya,
Apa yang dikehendaki orang-orang atau orang yang perkirakan kira-kira orang-orang tentunya di sini mempunyai ekspektasi bahwa tingkat suku bunga dari obligasi itu akan meningkat di masa-masa yang akan datang. Bisa juga orang-orang itu juga akhirnya beranggapan karena dia mempunyai suatu ekspektasi bahwa obligasi meningkat di masa yang akan datang, maka memperkirakan adanya suatu kerugian modal kalau kita melihat dari sisi suku bunga. Hasilnya apa? Orang-orang itu akan lebih suka memegang kekayaan mereka dalam bentuk uang daripada obligasi. Nah, karena dia senang memegang uang daripada obligasi, akan berpengaruh terhadap demand for money semakin tinggi. Jadi, demand for money-nya akan semakin meningkat. Jika tingkat suku bunga di atas nilai normalnya, tentunya orang-orang di sini akan memperkirakan tingkat suku bunga menurun. Harga obligasi akan meningkat dan keuntungan modal menjadi real yang akan kita terima. Jelas bahwa ada keuntungan modal yang akan kita terima. Pada tingkat suku bunga yang tinggi, yang lebih tinggi misalnya, mereka akan lebih suka memperkirakan keuntungan dari memegang uang. Karena memegang uang di sini adalah positif. Maka di sini melebihi perkiraan keuntungan dari memegang uang. Mereka akan lebih suka memegang obligasi daripada uang. Karena lebih lebih suka memegang obligasi daripada uang, maka berpengaruh kepada demand for money menjadi lebih rendah. So, saudara sekalian, jadi ini kita lihat, so tingkat suku bunga meningkat, ya. Permintaan uang akan turun, sehingga permintaan uang berhubungan negatif terhadap tingkat suku bunga. Jadi itu Anda bisa simpulkan dengan baik. Bahwa tingkat suku bunga, bila tingkat suku bunga itu ada peningkatan, maka permintaan uang itu akan turun. Sehingga di sini akan mengakibatkan permintaan uang mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat suku bunga. Seperti itu. Bagaimana kita meletakkan tiga motif ini secara bersama? Di sini ada liquidity preference, saudara sekalian. Sebelum saya masuk pada MD dibagi dengan P ini, sama dengan fungsi dikalikan interest rate dan pendapatan, dan interest rate-nya di sini ada negatif, ya. Ini ada MD dibagi dengan P, ya, dan sama dengan fungsi I dikalikan dengan interest rate, dan pendapatan, tapi di sini interest rate-nya negatif dan pendapatannya positif. Nah, ceritanya saya misalnya sekarang menjelaskan atau memberikan suatu penjelasan tentang uang pada Anda. Uang itu adalah bentuk dari apa yang dapat dibeli. Artinya, kalau kita memiliki uang, apa saja deh kita bisa beli. Sebagai contoh, jika seluruh harga dalam perekonomian itu menjadi 2 kali lebih besar, tingkat harga 2 kali lebih besar misalnya, maka kuantitas nominal uang, ya, kuantitas nominal uang, saudara sekalian, kuantitas nominal uang yang sama akan tersedia untuk membeli barang-barang dan jasa itu hanya setengah dari apa yang kita miliki atau kita keluarkan dari uang itu. Alasan Keynes bahwa orang-orang ingin memegang jumlah uang secara pasti dari uang real itu, artinya di sini adalah kuantitas uang dalam bentuk real. Kenapa? Karena sebuah jumlah yang diindikasikan dalam tiga motif ini akan berkaitan dengan pendapatan real yang kita sebut dengan Y ini. Dan dengan tingkat suku bunga ini adalah interest. Jadi apa kira-kira fungsi dari preferensi likuiditas ini, saudara sekalian?
yang menyatakan bahwa permintaan akan persediaan uang real atau MD dibagi dengan P ini adalah sebuah fungsi dari relasi terhadap I dan pendapatan. Mengapa kita kasih negatif, mengapa kita kasih positif pada pendapatan dan negatif pada interest rate? Tentunya di sini karena negatif di interest rate ini adalah kita lihat bahwa I pada fungsi preferensi likuiditas ini berarti fungsi permintaan untuk uang real negatif terhadap tingkat suku bunga, saudara sekalian. Jadi itu yang harus saudara pahami. Ya. Nah, begitu juga tanda plus. Kenapa tanda plus di sini? Di bawah Y. Berarti bahwa permintaan uang real dan pendapatan real di sini berhubungan secara positif. Jadi permintaan real, permintaan untuk uang real, maksudnya permintaan untuk uang real dan pendapatan real itu berhubungan positif. Sehingga di sini kita menghasilkan tanda negatif berada di bawah interest rate dan positif berada di bawah Y atau pendapatan. Nah, teori Keynes tentang permintaan uang mengajukan bahwa velocity of money itu tidak konstan, kata Keynes, tetapi berfluktuasi dengan perubahan tingkat suku bunga, saudara sekalian. Jadi berfluktuasi sekali terhadap perubahan suku bunga. Jadi sangat berfluktuasi. Kalau kenapa kita lihat sangat berfluktuasi? Nanti kita bisa melihat di sini, saya akan menulis bahwa dikatakan teori permintaan uang itu mengajukan bahwa velocity of money itu tidak konstan tetapi selalu berfluktuasi pada perubahan tingkat suku bunga, maka MD sama dengan dibagi dengan P ini ya, MD dibagi dengan P ini sama dengan fungsi interest rate dan pendapatan yang dimana nanti akan menghasilkan turunan P dibagi dengan MD sama dengan 1 dibagi dengan fungsi dikalikan dengan I dan Y. Maka nanti kita kalikan kedua persamaan ini dengan Y dan menggantikan MD itu dengan M. Maka karena sama pada keseimbangan pasar, maka velocity itu ditentukan oleh V sama dengan P Y dibagi dengan M sama dengan Y dibagi dengan fungsi dikalikan dengan I dan Y. Nah, seperti ini saudara sekalian. Maka permintaan uang secara negatif itu berelasi dengan tingkat suku bunga. Artinya saat I itu meningkat, jadi kalau misalnya I-nya ini meningkat, saudara sekalian, ya, di sini ada fungsi I dan Y, ya, dan tentunya di sini velocity-nya juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan pada tingkat suku bunga itu akan menyebabkan orang-orang memegang uang real untuk tingkat pendapatan tertentu, sehingga tingkat di mana velocity of money itu berputar atau di mana uang itu berputar itu akan menjadi lebih tinggi. Makanya di sini adalah tinggi tandanya. Kenapa demikian? Karena tingkat suku bunga itu memiliki fluktuasi yang cukup besar. Nah, inilah teori preferensi likuiditas dari permintaan uang yang mengindikasikan bahwa velocity mempunyai fluktuasi yang besar, sehingga tidak bisa kita katakan sebagai konstan seperti teori klasik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika terjadi resesi? Kalau terjadi resesi, kalau misalnya ada resesi nih,
resesi misalnya, velocity-nya turun. Tadi sudah saya kupas dari awal kan? Oke, sehingga apa? Growth-nya juga turun. Kenapa? Karena suku bunga ini sifatnya siklis. Artinya dikatakan siklis apa? Yaitu meningkat pada saat terjadi ekspansi. Kalau misalnya ada ekspansi, jadi kalau misalnya ada ekspansi, suku bunganya itu tinggi, meningkat. Dan kalau ada resesi, maka suku bunganya di sini turun. Itu yang dikatakan sebagai siklis. Sehingga apa, saudara sekalian? Saat kita melihat dari teori liquidity preference theory ini, atau teori preference likuiditas ini mengindikasikan bahwa kenaikan pada tingkat suku bunga ini, ya, kalau kita lihat kenaikan pada tingkat suku bunga ini akan menyebabkan juga velocity meningkat. Bisa jadi, kenapa? Karena perubahan siklis dari tingkat suku bunga itu selalu berpengaruh pada perubahan siklis dari velocity sendiri. Seperti itu. Nah, model Keynes dari demand for money yang tadi dikatakan ketiga ini adalah spekulasi, saudara sekalian, spekulatif motif. Ini sebenarnya memberikan alasan lain mengapa velocitas atau velocity of money itu menunjukkan adanya fluktuasi yang besar. Karena tingkat suku bunga ini diperkirakan meningkat di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi suku bunga ini diperkirakan akan meningkat di masa-masa yang akan datang. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena kita tahu banyak orang yang akan memperkirakan harga obligasi itu akan turun misalnya, sehingga dia bisa mengantisipasi kerugian modal. Jadi ada istilah sekarang itu feeling good, dan juga ada lagunya kan, feeling good itu. Jadi kita harus sensitif dengan kondisi ekonomi setiap saat. Perkiraan keuntungan dari memegang uang misalnya nggak menarik, turun misalnya. Karena ada feeling goods dari kita. Uang akan lebih menarik relatif terhadap obligasi. Hasilnya apa? Permintaan uang akan meningkat. Ini berarti bahwa fungsi fungsi dari F, I, dan Y ini, saudara sekalian, akan meningkat juga. Namun velocity-nya di sini pasti turun. Kenapa? Karena velocity of money ini akan berubah sebagai perkiraan tentang perubahan tingkat suku bunga normal di masa yang akan datang, dan adanya ketidakstabilan perkiraan tentang perubahan tingkat suku bunga normal di masa yang akan datang juga, yang menyebabkan adanya ketidakstabilan pada velocity of money. Nah, kesimpulannya apa, saudara sekalian? Teori preferensi likuiditas Keynes ini sebenarnya bagaimana dia mempostulatkan 3 motif itu untuk memegang uang, misalnya motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Walaupun Keynes itu menggunakan komponen transaksi dan berjaga-jaga dari permintaan uang itu secara proporsional terhadap pendapatan, alasannya bahwa motif spekulasi itu berelasi negatif terhadap tingkat suku bunga, maka model permintaan uang Keynes ini atau model demand for money Keynes ini memiliki implikasi yang penting terhadap
velocity of money yang mengatakan bahwa velocity of money itu tidak konstan, tetapi memiliki hubungan positif terhadap tingkat suku bunga, di mana karena mengalami fluktuasi secara besar. Artinya di sini teorinya menolak konstanta dari velocity of money. Why? Karena ada perubahan pada perkiraan orang-orang tentang tingkat suku bunga normal yang menyebabkan adanya pergeseran permintaan uang yang akan juga bisa menyebabkan adanya pergeseran terhadap velocity of money. Maka saudara sekalian, teori dari preferensi likuiditas Keynes ini bisa menjatuhkan teori kuantitas klasik bahwa pendapatan nominal itu ditentukan secara utama oleh perubahan pada kuantitas uang. Saya ingin saudara lebih memahami hal itu. Jadi ini ada beberapa contoh saudara sekalian, contoh-contoh hubungan dari apa yang menjadi transaction demand for money, fungsi transaction demand for money diderivasi dari teori kuantitas uang, di mana MT sama dengan fungsi Y tadi. Kita lihat di sini MT dengan konstanta dikalikan dengan pendapatan, di mana K sama dengan 1/V. Ini saya sudah jelaskan dari tadi. Cuman ini contoh-contoh hubungan MT dengan Y. Jadi Anda bisa melihat di sini jika mula-mula Y itu diterima satu kali, nah misalnya di sini. Jadi misalnya Y ini mula-mula diterima satu kali dalam satu periode waktu tentunya, ya, dalam satu periode waktu, dan transaksi itu dilakukan 2 kali dalam satu periode waktu, saudara sekalian, ini 2 kali ya. Maka MT di sini, ya, MT-nya di sini akan menghasilkan, ya, MT-nya di sini akan menghasilkan Y ditambah dengan delta Y. Maaf, jadi saya ulangi, jika mula-mula Y diterima satu kali dalam satu periode waktu dan transaksi dilakukan 2 kali dalam satu periode waktu, maka MT-nya di sini adalah menjadi setengah Y di sini. Jadi setengah Y. Jika pendapatan naik sebesar delta Y, ya, pendapatan naik sebesar delta Y, maka Y baru di sini saudara sekalian. Jadi Y ditambah dengan delta Y ini adalah Y baru, dan MT baru di sini adalah sebesar setengah, ya. Jadi ini Y barunya di sini. Setengah Y ditambah dengan delta Y. Jadi naiknya Y itu akan menaikkan MT. Jadi itu akan semakin tinggi MT-nya. Akan semakin meningkat. Nah, hubungan MT dan K ini, misalnya semakin sering kita atau besar frekuensi penerimaan pendapatan, maka semakin kecil K-nya, berarti semakin kecil MT-nya. Sehingga frekuensi penerimaannya akan semakin tinggi, K-nya juga rendah, MT-nya jadi rendah. Semakin sering frekuensi transaksi, maka semakin kecil K, berarti semakin kecil MT. Frekuensi transaksi itu tinggi, K-nya turun, dan MT-nya turun. Contoh hubungan MT dan K di sini, misalnya pendapatan diterima 1 kali, dan transaksi, jadi pendapatan diterima 1 kali. Dan transaksi 2 kali. Ya, transaksinya 2 kali, maka akan menghasilkan MT-nya jadi setengah Y di sini. Bagaimana pendapatan kalau diterima 2 kali? Ya, kalau pendapatan di sini diterima 2 kali dan transaksi 2 kali, maka MT-nya jadi 1/4. Sini. Jadi ini. Jadi MT-nya jadi 1/4 Y. Nah,
Kita lihat sekarang contoh bagaimana kalau MT misalnya, pendapatan diterima 3 kali dan transaksi 2 kali, maka tentunya di sini MT-nya adalah 1/6 Y. Artinya kesimpulannya semakin sering frekuensi pendapatan itu diterima, semakin kecil konstantannya, berarti semakin kecil MT-nya. Itu saudara sekalian. Ini contoh pada pendapatan yang diterima 1 kali dan transaksi 3 kali, maka tentunya di sini MT-nya jadi 1/3Y. Kesimpulannya, semakin sering frekuensi transaksi, maka semakin kecil K, maka semakin kecil juga MT. Itu. Nah, ini sekarang kita lihat pada MT yang 1/V kali Y dan sama dengan K kali Y. Memang kita lihat secara geografis, secara grafis, K itu adalah slope kurva MT. Karena K di sini, K ini ya, adalah AB dibagi dengan OB. Maka semakin besar V, semakin kecil K, akan semakin landai kurvanya. Nah, ini kita bisa melihat dari contoh transaction and precautionary demand for money. Transaction demand for money, ya, jadi MT ini adalah transaction demand for money dan precautionary demand for money, atau kita beri simbol MPRE membentuk M1, maka M1 itu sama dengan MPRE ditambah dengan transaction demand for money atau MT. Karena MPRE ini adalah suatu jumlah yang tetap atau konstanta, sedangkan transaction demand for money itu adalah konstanta dikalikan dengan Y. Maka bentuk kurva M1-nya seperti ini. Maka ini adalah slope kurva, K itu adalah slope kurva dari M1 ini. Ya. Sama dengan AB dibagi dengan BC. Nah, ini apa yang sudah tadi saya jelaskan, ini semuanya jelas bahwa speculative demand for money menurut Keynes itu dari kegunaan idle balance atau uang yang belum digunakan untuk transaksi ada 2. Tadi adalah sebagai interest bearing money, artinya uang itu dapat menghasilkan bunga bagi pemiliknya, misalnya melalui pembelian surat-surat berharga atau obligasi M1. Sebagai M2 di sini adalah liquidity preference, artinya uang itu dapat memberikan likuiditas atau kelancaran dalam melakukan kegiatan ekonomi atau spekulatif motif, sehingga akan memperoleh hasil dari spekulasi itu apa, atau hasil dari kita investasi itu apa. Jika pemilik memilih 1, maka akan kehilangan 2, sebaliknya demikian. Keputusan memegang uang sebagai 1 atau 2 atau ditentukan dengan interest rate. Ini hanya saya mereview lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Semakin tinggi interest rate, semakin mahal memilih 2, lebih baik menggunakan uangnya untuk 1, sebaliknya demikian. Jadi ini saudara sekalian hubungan antara M2 dan interest rate. Jadi hubungan M2 dan interest rate. Jika tingkat bunga di atas interest rate, ya, atau Anda bisa melihat, ini maaf, ini bukan I besar tapi I kecil harusnya. Jadi saya tulis saja di sini, saya ganti ini adalah I kecil ya saudara sekalian di sini, supaya Anda tidak salah paham. Karena kalau I besar itu adalah simbol dari investasi. Jadi maaf saja ini saya menulisnya dengan I besar,
Tapi sebenarnya kalau interest rate itu adalah I kecil dengan ada titik di atasnya. Sulit untuk kita meluruskan tulisan ini tentunya saudara sekalian, saya minta maaf. Jadi tulisannya adalah I kecil. Nah, gini. Walaupun besar tapi itu ada titiknya di atas. Semua jadi I kecil ini kita lihat bahwa I ini ya, semua idle balance yang dipegang dalam bentuk interest bearing money atau obligasi itu tidak ada di M2, jadi tidak ada di sini. Karena di sini adalah disebut dengan daerah klasik. Ya. Jadi AB ya, semua idle balance dalam bentuk interest bearing money atau obligasi di sini. Nah, tingkat bunga antara apa namanya ini I, jadi I, ini ada titiknya ya tentunya, tingkat bunga yang ada titiknya di atas, dan kita lihat di sini ada I star, I dan I star, kita lihat di sini maka akan ketemu di sini adalah dari I ke I star itu akan ketemu CD ya. Dari I ke I star ini akan ketemu BC. Sebagian uang atau liquidity preference M2 itu ya, kita bisa melihat, dan sebagian interest bearing money atau bond semakin rendah I-nya, saudara sekalian, semakin rendah I-nya ini. Artinya kalau ke I star itu semakin rendah I-nya, maka akan semakin besar M2. Ya, akan semakin besar M2-nya. Karena semakin melebar. Karena semakin besar M2-nya, maka semakin kecil obligasinya. Maka ini disebut dengan daerah Keynes. Ya, daerah Keynes. Tingkat bunga di bawah I star ini, yaitu CD ini, saudara sekalian, semua idle balance itu dipegang dalam bentuk uang. Maka inilah saudara sekalian yang bisa kita sebut dengan liquidity trap. Artinya uang itu untuk dinikmati likuiditasnya. Jadi itu yang disebut dengan liquidity trap. Nah, mudah-mudahan saudara sekalian sampai apa yang sudah saya jelaskan sampai di sini Anda paham mengenai apa yang disebut atau dengan contoh-contoh yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Memang tidak mudah saudara sekalian, apa yang sudah saya jelaskan ini, semoga saudara bisa mengulang-ulang kembali membaca referensi dari buku Frederick Miskin untuk bisa lebih memahami dan mendalami. Kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang kurang, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dipahami, boleh Anda melakukan pertanyaan melalui chatting atau melalui e-learning Aula FEB UNAIR. Saya kira untuk part 1 ini Demand for Money saya akhiri, semoga bermanfaat dan tentunya apabila ada kekurangan dan kelebihan saya minta maaf. Saya akhiri, usikum wa nafsi wa taqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.